Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun kebijakan keamanan informasi dan internet. Dan saya sebagai moderator atas nama Alfiatul Lailiyah, sebagai penyaji yaitu teman saya atas nama Wiwi Widianti. Kurang lebihnya saya serahkan kepada penyaji. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun kebijakan keamanan informasi dan internet. Yang pertama, apakah kalian tahu pentingnya dokumen kebijakan keamanan seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan seperti apa dokumen kebijakan keamanan itu. Dokumen kebijakan keamanan adalah sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi terpentingnya. Seperti contohnya data karyawan karena termasuk data penting perusahaan. Kemudian yang kedua, di sini ada elemen kunci kebijakan keamanan EC-Council. Ada 7 elemen, yaitu yang pertama ada komunikasi yang jelas antara karyawan dengan atasan. Untuk yang kedua, di sini ada definisi yang jelas dan singkat, yang mana definisi yang jelas dan singkat ini seperti data-data perusahaan yang harus dijelaskan dengan sesingkat-singkat mungkin agar karyawan yang mana saja harus tahu tentang kepentingan perusahaan itu seperti apa. Untuk yang ketiga, di sini ada penentuan ruang lingkup jaminan adanya sanksi, perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian di sini ada nomor 4, sanksi, perlindungan dan penegakan hukum. Yang nomor 5 ada pembagian tugas dan tanggung jawab, seperti tugas-tugas yang sudah tersediakan oleh perusahaan. Kemudian yang nomor 6 di sini ada penyusunan dokumen atau referensi, seperti hanya nanti jika ada rapat nanti itu akan disusun dokumen-dokumennya. Nah, itu nanti dokumennya akan dirahasiakan sepenting di sini penyusunan dokumen ini harus dirahasiakan juga karena ini termasuk data penting perusahaan. Dan di sini ada nomor 7, partisipasi aktif dan intensif, yang mana karyawan dan atasan ini harus benar-benar merahasiakan, harus punya partisipasi aktif dalam merahasiakan dokumen-dokumen penting yang telah kita susun dalam perusahaan tadi. Dan di sini ada peranan dan tujuan keberadaan kebijakan keamanan secara prinsip, yaitu ada 2 peranan penting. Nah, untuk yang pertama di sini ada asset protection, yaitu untuk mendefinisikan dan memetakan secara detail aset-aset informasi apa saja yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik keamanannya. Di sini nomor 2 yaitu untuk mereduksi atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan sumber daya atau fasilitas perusahaan yang terkait dengan manajemen pengelolaan data dan informasi. Kemudian di sini ada pentingnya keamanan data informasi. Pentingnya keamanan data informasi itu seperti keamanan data sangat diperlukan dalam sebuah perangkat agar data-data yang diperlukan tidak dicuri atau dihapus oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang mana nanti takut ada penyusup dalam perusahaan yang akan membobol data-data penting perusahaan. Dan di sini tujuan keamanan informasi itu ada kerahasiaan, ketersediaan dan integritas. Untuk kerahasiaan yang sudah kami jelaskan, yang tadi harus merahasiakan dokumen-dokumen penting dalam perusahaan. Untuk yang kedua yaitu ketersediaan dokumen yang harus dirahasiakan itu harus ada penempatannya untuk menyimpan data-data penting perusahaan. Nah, di sini ada integritas. Yang integritas itu seperti membangun kepercayaan dan mengembangkan hubungan sehat baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Di sini ada dokumen kebijakan keamanan dapat dikategorisasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada user policy, kemudian ada IT policy dan general policy, dan ada partner policy.
Untuk yang user polisi, yaitu user polisi berisi berbagai kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna komputer dan sistem informasi organisasi. Dan untuk IT polisi, yaitu diperuntukkan secara khusus bagi mereka yang bekerja di apartemen atau divisi teknologi informasi. Untuk yang ketiga, di sini ada general polisi yang membahas masalah-masalah umum dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan organisasi. Dan untuk yang keempat, di sini ada partner polisi, kebijakan yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi level manajemen atau pimpinan puncak organisasi semata. Contoh model kebijakan keamanan yaitu ada paranoid polisi. Yang dimaksud dengan paranoid polisi itu adalah kebutuhan informasi yang benar-benar ditutup kemungkinannya untuk dapat mengakses internet atau sistem informasi manapun. Dan untuk yang acceptable use polisi, di sini YU use polisi yaitu untuk menentukan hal-hal yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan oleh sejumlah pengguna dalam organisasi atau dalam perusahaan. Nah, yang terakhir di sini ada user YA account policy, yang mana user account policy adalah merupakan kebijakan yang paling banyak diterapkan dalam perusahaan. Seperti halnya seperti ini untuk penyontohan gambarnya. Kemudian yang terakhir, terima kasih atas presentasi kami dari Yudianti dan Alfiatul Aulia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.